Allahi ma ajlasakum illa dzaka. Demi Allah, kalian duduk di sini ini tidak ada niatan lain selain zikir kepada Allah. Qalu, lantas para sahabat menjawab lagi, Allahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah ya Rasulullah, kami kumpul di sini tidak ada tujuan lain kecuali untuk berzikir kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani, radhiyallahu an muassis al-ma'had ya maftuh wa bunya marfu'ah, wa radhiyallahu bihim anna, amin. Para hadirin wal hadirat sekalian, Dewan Guru baik SD, SMP, SMA, SMK serta Madrasah Diniyah rahimakumullah. Ada satu riwayat hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dia pernah berkata begini, kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Muawiyah mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul di dalam masjid. Halaqah itu perkumpulan seperti kita ini, duduk bersama-sama, halaqah. Kemudian sahabat Muawiyah tanya, ma ajlasakum, apa penyebab kalian kumpul duduk di tempat ini? Padahal itu di masjid. Qalu, orang-orang yang ditanya ini jawab, jalasna nadzkurullah. Kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Qala, mendengar jawaban seperti itu, sahabat Muawiyah kemudian tanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzaka. Demi Allah, kalian duduk di sini ini tidak ada niatan lain selain zikir kepada Allah. Allah itu, wallahi, kalian duduk di sini hanya untuk berzikir kepada Allah. Begitu maksudnya. Qalu, kemudian mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, kami duduk di sini tidak ada niatan lain kecuali berzikir kepada Allah. Mendengar jawaban seperti itu juga, karena yang ditanya juga ikut bersumpah, kemudian sahabat Muawiyah meneruskan ucapannya, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya tanya begitu itu bukan karena tidak percaya sehingga saya minta kalian bersumpah, bukan saya mengenyek kalian, bukan. Wa makana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Dan bukan juga karena saya ini merasa mentang-mentang lebih dekat dengan Rasulullah dan lebih mengerti tentang hadis daripada kalian, gitu maksudnya. Saya bertanya begitu, kemudian bersumpah minta sumpah kalian, bukan berarti saya menganggap diri saya lebih dekat dengan Rasulullah dan saya lebih menguasai hadis daripada kalian, bukan itu. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Rasulullah itu juga pernah kharaja ala halaqatin. Rasulullah pernah keluar dan bertanya kepada satu perkumpulan. Ketika itu para sahabat yang berkumpul. Lantas Rasulullah bertanya, ma ajlasakum. Kenapa kalian duduk kumpul di sini? Ada apa kalian duduk kumpul di sini? Qalu, mereka para sahabat menjawab, jalasna nadzkurullaha azza wa jal. Kami duduk di sini ya Rasulullah untuk berzikir kepada Allah azza wa jal
wa nahmaduhu ala ma hadana, dan kami juga bersyukur memuji Allah atas nikmat Allah telah memberikan kami hidayah lil islami, untuk masuk Islam. Kami bersyukur dan kami memuji Allah atas hidayahnya kepada kami jadi seorang muslim, begitu. Wa manna alaina bika, dan kami juga bersyukur kepada Allah telah menganugerahi panjenengan wahai Rasulullah untuk kami. Jadi dalam pandangan para sahabat, Rasulullah itu adalah anugerah mulia dari Allah, dan itu mereka menganggap patut mensyukuri. Qala, mendengar jawaban seperti itu, lantas Rasulullah juga meneruskan sabdanya, Allahumma ajlasakum illa dzaka. Sama dengan yang Muawiyah tadi, Rasulullah juga bersumpah. Artinya meminta sumpah para sahabat. Demi Allah, kalian duduk kumpul di sini hanya untuk berzikir kepada Allah? Qalu, lantas para sahabat menjawab lagi, Allahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah ya Rasulullah, kami kumpul di sini tidak ada tujuan lain kecuali untuk berzikir kepada Allah. Qala, mendengar itu lantas Rasulullah meneruskan sabda beliau, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya meminta sumpah kalian bukan karena saya meremehkan kalian, bukan. Wa innahu atani Jibril alaihi salam. Saya menanyakan kalian itu karena atani Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada saya. Fa akhbaroni, kemudian malaikat Jibril mengabarin saya, annallaha azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal yubahi bikumul malaikah. Allah azza wajalla membanggakan kalian semua yang duduk berkumpul di sini niatan zikir kepada Allah. Allah membanggakan kalian kepada seluruh malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, niatan kita pertama, kita kumpul, wabil khusus pada hari ini kita kumpul, niatan kita tidak lain adalah berzikir kepada Allah. Kita sudah lakukan itu. Kita wirid, kita berzikir, kita membaca hailalah, kemudian kita berdoa. Sebagaimana para sahabat menganggap bahwa keberadaan Rasulullah merupakan anugerah dari Allah, maka kita pun pantas mengatakan bahwasanya santri Al-Munawwariyah yang mengenal Al-Quran dengan sanad tembus kepada Rasulullah dengan sanad-sanad yang tersambung dari kiai kita, Kiai Maftuh Said. Dan untuk tujuan ini kita kumpul untuk tahlil berdoa bersama. Perlu kita tegaskan, kumpul seperti ini bukan saja baik, tapi kata Rasulullah merupakan kebanggaan dari Allah yang disampaikan kepada para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebagai pengajar, kita sebagai penanggung jawab untuk pendidikan di Pondok Al-Munawwariyah, tentunya kita juga harus terus menggali informasi bagi yang belum tahu, mengingat kembali bagi yang lupa bahwasanya pondasi serta dasar bahkan ruh utama pendidikan pondok pesantren serta semua lembaga yang ada di Al-Munawwariyah, ruh dasarnya adalah sebagaimana yang didirikan oleh sang pendiri adalah Al-Quran. Untuk itu kita terus mengingatkan diri kita bahwasanya Al-Quran, pendidikan Al-Quran, tahfidzul Quran itu menjadi pondasi utama bagi semua guru-guru dalam mengajarkan materi apapun.
Jangan pernah kita menganggap bahwa, ini sering saya katakan, bagi yang ngajar biologi, nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, umpamanya. Bagi yang ngajar fisika, nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, umpamanya. Bagi yang ngajar matematika, nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, salah. Para ulama-ulama abad pertengahan, pemikir-pemikir muslim, bahkan juga salafus soleh juga seperti itu. Tidak ada namanya orang, utamanya muslim, disebut sebagai ahli ilmu apapun, tanpa didasari dengan hafalan Al-Quran. Siapapun itu. Jadi sekarang jangan percaya kalau mengaku-ngaku ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, tapi pondasinya tidak mempunyai hafalan Quran. Bohong. Kenapa? Karena masih belum sampai pada tahapan dasar itu. Anak-anak kita yang kita cetak agar menjadi seorang ahli biologi, mereka sudah mempunyai dasar hafalan Al-Quran. Anak-anak kita yang kita cetak menjadi seorang saintifis, ahli matematika, ahli kedokteran, atau ahli-ahli ilmu lain, insya Allah anak kita sudah mempunyai fondasi itu. Maka panjenengan, kalau boleh saya katakan, ini tidak lain adalah investasi panjenengan. Insya Allah anak-anak kita selalu mendoakan semua orang-orang yang berhak untuk doa dan dalam keilmuan dan apa yang dimiliki. Maka insya Allah kita termasuk dalam cakupan doa anak-anak kita, para calon ilmuwan yang sekaligus ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Inilah motivasi dan semangat bagi kita para guru-guru di Al-Munawwariyah. Insya Allah keberkahan akan selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita niatkan untuk perkembangan pendidikan di Al-Munawwariyah. Al-Fatihah.